Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Babu izalatin najasah. Bab tentang menghilangkan najis, wa bayaniha, dan penjelasan tentang izalatin najasah. Hadis nomor 22. An Anas bin Malikin, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan ridho Allahu siapa Allah anhu dari Anas bin Malik. Qala, berkata siapa Anas bin Malik, su'ila, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah, anil khamri, dari anil khamri, tentang khamr, tuttakhadu, yang dijadikan apa khamr, khallan, sebagai cuka. Qala, berkata siapa Rasulullah, la, jangan. Akhrajahu Muslimun, meriwayatkan kepada hadis Muslimun, siapa Imam Muslim, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa qala, dan berkata siapa At-Tirmidzi, hasanun sahihun, hadis hasan dan sahih. Artinya khamr itu tidak boleh dijadikan sebagai cuka, kecuali menjadi cuka dengan dirinya sendiri, itu baru boleh. Kalau dibuat, artinya diproses, itu yang tidak boleh gitu ya. Nanti di ibanahnya itu akan ada ikhtilaful ulama tentang cuka hasil dari khamr itu yang suci itu yang seperti apa. Kalau mazhab Syafi'i, yang suci itu adalah kalau terjadi perubahan binafsihi, ya, berubah sendiri. Tapi ada mazhab lain, ya tidak apa-apa meskipun diproses, yang penting tidak dicampur dengan benda lain. Nah itu nanti keterangannya sampean bisa di kitab Fathul Qorib, itu ada kan, tentang tahlil, perubahan dari najis ke suci. Salah satunya khamr menjadi cuka, atau apa itu, samak ya, dari bangkai kulit hewan bisa menjadi suci dengan samak. Oke ya, pernah dengar kan tadi ya, khamr menjadi cuka itu suci kalau berubah dengan dirinya sendiri. Kalau di sini kenapa kok la? Ya karena ini dijadikan, artinya kalau dijadikan berarti ada proses fi'lu fa'ilin. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan ridho siapa Allah anhu dari Anas bin Malik. Qala, berkata siapa Anas bin Malik, lamma kana yaumu Khaybar, lamma kana, ketika ada yaumu Khaybar, terjadi hari terjadinya perang Khaybar, amara, memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan Aba Tolhata kepada Aba Tolha. Fanada, lalu memanggil siapa Aba Tolha. Fanada, memanggil atau apa ya, kalau sekarang itu mengumumkan siapa Aba Tolha. Innallaha, sungguhnya Allah, wa rasulahu, dan utusan Allah, yanhakum, melarang siapa Allah dan Rasulnya, kum, kepada kalian, an luhumil humuri al ahliyati, dari daging keledai piaraan. Nanti ada humuril ahliyah, ada humuril apa di sini, ada humuril wahsyiyah. Fa innaha, sungguhnya
luhumil humuril ahliyah rijsun ialah najis, muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaq alaih, artinya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Keledai piaraan itu di sini hukumnya adalah haram. Sedangkan keledai yang bukan piaraan tapi keledai liar di kitab ibanahnya itu halal. Al-humurul wahsyiyah yahillu istiyaduha wa akliha. Yahillu istiyaduha wa akluha. Jadi yang haram itu adalah keledai piaraan. Kalau keledai yang liar yang ada di hutan diburu itu, kita buru itu boleh. Tapi gini teman-teman, apa yang menjadi pengetahuan dasar ini tidak berarti pas seperti itu. Bisa saja nanti di syarah hadisnya itu ulama beda lagi gitu kan. Artinya ini sebagai pintu awal bahwa keledai menurut hadis ini adalah najis. Apakah mungkin ada hadis lain yang mengatakan halal? Bisa saja. Nah, itu. Artinya ilmu-ilmu yang di kitab Taisir, di kitab hadis atau Fathul Qorib itu sebagai dasar. Bisa saja nanti akan banyak pendapat lain gitu ya. Jadi kalau dalam fikih, kalau dalam masalah khilaf, ya pasti ada yang boleh, pasti ada yang tidak boleh, pasti itu sudah. Kecuali hal-hal yang sudah usul, hal-hal yang usul. Kewajiban sholat tidak mungkin ada yang beda pendapat. Kewajiban puasa tidak mungkin ada yang beda pendapat. Kalau kewajiban apakah harus baca Fatihah itu beda pendapat. Apakah harus baca Bismillah, apa boleh Alhamdulillah itu pasti beda pendapat itu. Intinya ini bukan harga mati maksudnya gitu ya. Ini akan ada perdebatan ulama, baik karena hadisnya berada yang lain atau ulama beda memahami. Nah gitu ya. Lanjut hadis nomor 24. Wa an Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala berkata siapa Amr bin Kharijah, khatabana berkhutbahna kepada kita an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, siapa nabi bimina di Mina, wa huwa hali adapun nabi ala rahilatihi di atas kendaraannya nabi, wa lu'abuha dan adapun air liurnya rahilah yasilu ialah mengalir ala katifi atas bahuku. Akhrajahu meriwayatkanhu kepada hadis Ahmadu siapa Imam Ahmad, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa sahahahu dan mensahihkan siapa Tirmidzi hu kepada hadis. Artinya Rasulullah sedang mengendarai unta, mungkinnya kan kendaraan pada waktu itu unta ya. Tapi bisa saja yang lain di sini kan tidak disebut unta, cuma kendaraan Nabi. Kemudian air liur hewan itu mengalir ke bahunya Amr bin Kharijah ini. Nah, apa yang bisa diambil dari sini bahwa air liurnya hewan yang halal dimakan itu suci. Nah itu kesimpulannya. Salam. Kalau punya kambing ajailan itu suci itu. Yang penting tidak jelas-jelas kambingnya baru saja memakan barang yang najis misalnya gitu. Artinya asluhu itu kalau ada sesuatu yang baru ya lain lagi hukumnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan ridha siapa Allah anha dari Sayyidah Aisyah. Qalat berkata siapa Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini tidak diterima hadisnya oleh kelompok-kelompok Syiah misalnya. Itu bukan karena hadisnya, ya mungkin gini, Syiah itu punya kitab hadis sendiri gitu ya, bukan pakai Bukhari Muslim, tapi ada apa kalau tidak salah Al-Kafi gitu nama kitabnya. Jadi misalnya Sayyidah Aisyah, Abu Hurairah itu tidak diterima oleh mereka. Karena apa? Karena mereka itu menerapkan al-jarhu wa ta'dil kepada seluruh orang ya, al-jarhu wa ta'dil. Al-jarhu wa ta'dil itu artinya rawi itu nanti kan harus adil lah. Untuk mengetahui adil kan harus diteliti kan. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kalau sahabat itu tidak perlu penelitian adil atau tidak, semuanya sahabat itu adalah adil. Kullu sahabah udulun, semua sahabat itu adil menurut kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi menurut Syiah
semua orang, sahabat, tabi'in, perlu diterapkan yang namanya al-jarh wa ta'dil. Kalau memang pernah melakukan dosa dan dosa besar atau dosa yang terus menerus walaupun kecil, ya bisa itu al-jarhu, nanti kena al-jarhu sehingga tidak dihukumi adil gitu. Nah itu Syiah seperti itu, sehingga Sayyidah Aisyah mungkin kalau Syiah kan banyak ini yang banyak menjadi pusat perdebatan itu adalah ketika ada pertikaian dengan Sayyidina Ali itu, yang memerangi Sayyidina Ali, yang pernah bertikai dari Sayyidina Ali, yang merebut kekuasaan dari Sayyidina Ali, itu dianggap orang-orang yang melakukan dosa besar gitu. Kalau kita kan beda lagi memahaminya gitu kan. Itu kalau Syiah ya, artinya Syiah itu bisa saja menyalahkan sebagian sahabat, sedangkan Al-Sunnah tidak pernah menyalahkan sahabat. Apa yang terjadi di antara sahabat ya sudah, kita diam saja gitu kan, karena kita tidak tahu yang benar itu yang mana gitu kan. Wa majara bainas sahabah yaskutu atau naskutu. Apa yang terjadi, perdebatan, pertikaian di antara sahabat, kita itu diam saja. Nah gitu ya. Jadi Syiah kenapa kok tidak mau pada riwayat Sayyidah Aisyah, karena mereka menilai Sayyidah Aisyah itu kan berperang dengan Sayyidina Ali gitu kan. Muawiyah tidak mau sama hadisnya Muawiyah, karena Muawiyah kan memerangi Sayyidina Ali. Apalagi pada pembunuh Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Husain itu tidak mau. Nah itu ya. Tidak hanya yang bunuh, yang merencanakan siapa gitu sudah. Kalau kita pakai jalan tengah saja gitu kan, tidak usah menyalahkan sahabat. Gitu. Ya. Jadi itu maksudnya untuk memahami kok Syiah seperti itu, ya seperti itu. Untuk memahami orang lain kita harus tahu kenapa kok seperti itu. Kan kita harus tahu kenapa misalnya Syiah kok tetap menjalankan nikah mut'ah misalnya. Ya karena mereka meyakini hadis tentang nikah mut'ah itu tetap berlaku gitu kan. Tidak pernah dinasah gitu. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah memahami nikah mut'ah, nikah kawin kontrak itu sudah dinasah hadisnya gitu. Kita yang memahami seperti itu. Jadi nikah mut'ah itu bagi Ahlussunnah wal Jamaah sudah tidak ada lagi, sedangkan bagi Syiah itu masih ada. Nah itu. Artinya apa? Kita boleh berdebat tapi sebagai akademisi ya berdebatnya dengan hadis, dengan usul fikih, dengan fikih gitu. Apa adu dalil lah gitu. Tidak dengan propaganda gitu ya. Kemudian kita lanjut ke hadis nomor 25. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghsilu ialah membasuh siapa Rasul al-maniyya kepada mani. Tsumma yakhruju, kemudian keluar siapa Rasulullah ila sholati untuk melakukan sholat, fi dzalika tsaubi menggunakan baju itu. Jadi ada bekas mani di baju Rasulullah kemudian dibasuh. Setelah itu Rasulullah langsung sholat. Wa ana hali adapun aku anzuru ialah melihat siapa aku ila atharil ghusli kepada bekas basuhan. Muttafaqun alaih. Wali muslimin, dan ialah riwayat Muslim, laqad kuntu sungguh ada aku afrukuhu ialah menggosok siapa aku, menggosok atau menggaruk ya, menggaruk hu kepada mani min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farkan dengan gosokan, dengan satu kali gosok, fayusolli lalu sholat siapa Rasulullah fihi menggunakan baju itu. Wa fi lafdin, dan di dalam lafaz yang lain lahu bagi Muslim. Jadi Imam Muslim dalam hadis saja itu bisa saja maksud dari hadis sama, namun teksnya bisa berbeda-beda. Ini Imam Muslim saja ini ada dua lafaz, ada dua ibarah di sini. Laqad kuntu, sungguh ada aku, ahukuhu ialah
menggaruk atau menggosok siapa aku kepada mani ya bisan dalam keadaan kering ya. Ya, bidhafri dengan kukuku min taubihi dari bajunya Rasulullah. Jadi Sayyidah Aisyah di sini yang hadis pertama itu Rasulullah sendiri yang menggosok maninya itu. Kemudian yang kedua, riwayat kedua itu Sayyidah Aisyah yang menggosokkan atau membersihkan sisa mani yang nempel di baju Rasulullah. Yang ketiga juga seperti itu. Artinya apa? Ini mau mengatakan bahwa mani itu suci. Nah, gitu kan. Mau mengatakan itu. Ulama akhirnya nanti dalam kitab-kitab fikih akan menjelaskan bahwa mani itu suci. Buktinya suci ini tidak perlu dibasuh dengan air. Artinya meskipun kalau kering ya cukup digosok-gosok aja, meskipun tidak digosok sebenarnya tidak apa-apa gitu kan. Karena sudah suci. Wa an Abi Samhi radhiyallahu anhu qala berkata siapa Abi Samhi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughsalu dibasuh min baulil jariyati dari kencing anak bayi wanita atau gimana bahasanya al jariyati min baulil jariyati dari kencing bayi perempuan wa yurassu dan diperciki air min baulil gulami dari kencing bayi laki-laki. Akhrajahu Abu Dawud meriwayatkan pada hadis Abu Dawud siapa Abu Dawud wan Nasa'i dan Imam Nasa'i wa sahahahu dan mensahihkan pada hadis Al-Hakim siapa Hakim. Berarti Imam Hakim ini meneliti hadis ini kemudian beliau memberikan penilaian bahwa hadis ini adalah sahih karena memenuhi 5 syarat itu. Awaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'an yarwi adlun dabitun an mithlihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi. Ya, itu sudah memenuhi syarat itu sehingga dinilai sebagai hadis sahih gitu kan. Di sini ini adalah sumber dari hadis atau sumber hukum kenapa kok dibedakan antara cara mensucikan kencingnya bayi perempuan dan kencingnya bayi laki-laki berdasarkan hadis ini. Nah, ya. Adapun kenapa kok seperti itu, ulama itu mencoba-coba memberikan penjelasan. Kalau kencingnya anak kecil seperti ini, ciri-cirinya seperti ini, baunya seperti ini kan gitu. Kalau kencingnya perempuan itu ada ulama yang seperti itu menjelaskan. Nah, itu ya. Tentang kenapa ada hadis ini itu nanti di kitab yang lebih luas penjelasannya ya, misalnya di kitab Fathul Bari misalnya itu insya Allah dijelaskan apa asbabul wurud hadal hadis, apa sebab turunnya hadis ini, kenapa hadis ini kok muncul, kan ada ceritanya biasanya. Yang mana nanti pada semester atas akan ada mata kuliah khusus tentang asbabul wurudil hadis. Ada kitabnya itu, satu kitab tentang asbabul wurudil hadis. Seperti ini apa sebab wurudnya hadis tentang kencingnya ini, kencing apa kok dibedakan, apa asbab wurud tentang masalah tadi yang mani tadi itu suci di atas, itu ada asbab-asbabnya nanti. Maksudnya langsung cerita bahwa Rasulullah sedang apa kemudian berkata seperti ini ya itu. Kemudian hadis nomor 27 ya. Wan Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Ini yang rawi yang di kitab Bulughul Maram yang ada di depan ini semuanya ini sahabat semua. Insya Allah semuanya sahabat ya, kecuali ada keterangan tabi'in. Artinya apa? Rawi-rawi yang setelah sahabat ini tidak disebut. Yang tabi'in siapa, yang tabi'in siapa. Nah, kalau mau yang lengkap di kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, yang Kutubus Sittah itu lengkap, lumayan lengkap. Rawi dari misalnya
Imam Bukhari. Ya Imam Bukhari pertama. Terus beliau nerima dari siapa? Beliau menceritakan sampai ke Siti Aisyah, sampai ke Abu Hurairah dan lain sebagainya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidi, tentang darah haid, yusibu yang mengenai apa damul haid as-sauba kepada baju. Ya ini tidak hanya terjadi kepada perempuan ya, bisa saja suami terkena juga nanti, kan gitu. Artinya masalah haid tidak hanya urusan perempuan, bisa saja nanti kena ke suaminya gitu kan. Maka kan akan bagaimana jawabannya ya ini nanti gitu. Darah haid kok kena ke suaminya, itu perlu pertanyaan, kenapa kok bisa kena ke suami gitu kan. Kok terjadi percikan gitu kan. Tahut tuhu, kamu menghilangkan siapa kamu kepada darah. Kalau ada damul haid, hilangkan darahnya. Summa takrusuhu, kemudian kemudian menggosok siapa kamu kepada darah. Bil ma'i, dengan air. Artinya buang ainnya, kemudian gosok dengan air, bersihkan dengan air. Summa tandahuhu, kemudian kamu bilas kepada damul haid. Artinya ya seperti kita nyuci itu kan, buang ainnya, kita siram, kita gosok-gosok, kemudian kita siram lagi. Summa tusalli fihi, kemudian sholat siapa kamu fihi, di dalam fihi ini di dalam apa yang terkena damul haid tadi. Apa baju atau lantai atau apapun. Nah itu dalam kitab-kitab kan seperti itu cara menghilangkan najis, hilangkan ainnya, kemudian gosok hingga bersih, kemudian dibilas. Ya ini hadisnya. Kemudian lanjut, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abu Hurairah, qalat Khawlah, bertanya siapa Khawlah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam yadhhabid damu, bagaimana jika tidak hilang darahnya? Tadi kan sudah sudah dihilangkan, sudah digosok, sudah dibilas, ternyata masih sisa darahnya. Qala, berkata siapa Rasulullah, yakfiki al-ma'u, cukup ki kepadamu al-ma'u, air, wala yadurruki atharuhu, dan tidak apa-apa ki kepadamu atharuhu, bekasnya darah. Akhrajahu at-Tirmidzi, meriwayatkan kepada hadis at-Tirmidzi siapa Imam Tirmidzi, wa sanaduhu, dan adapun sanadnya hadis dhaifun, ialah dhaif. Sanad hadis artinya ada salah satu rawi yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih gitu. Bukan hadisnya yang bermasalah, tapi sanadnya ini. Nah, ini dalam kitab-kitab nanti akan ada keterangan bahwa ketika najis sudah dihilangkan, sudah digosok, sudah disiram dengan air, kemudian masih ada sisa bau atau sisa warna, asalkan bukan sisa rasa gitu ya, maka itu hukumnya adalah dimakfu atau sudah suci ya. Kalau rasa belum hilang berarti di situ ada benda berarti gitu kan. Nah, itu. Jadi kalau masih punya rasa itu berarti masih suka kalau dalam bahasa remaja gitu kan. Artinya apa? Kalau masih ada rasa berarti masih ada najis di situ. Nah, meskipun sampai sudah siram berkali-kali kok masih terasa gitu kan. Terasa pahit atau terasa manis sebenarnya. Maka di situ tanda itu adalah ada najis. Tapi kalau yang cuma tersisa itu hanya warnanya ini sulit sekali dihilangkan, padahal sudah tidak ada baunya gitu kan, tidak ada rasanya, ya sudah tidak apa-apa. Darah itu kalau terlalu lama tidak dicuci, itu insya Allah akan warnanya itu akan tetap misalnya, sulit dihilangkan kan, kecuali pakai pembersih lantai atau pemutih, itu mungkin bisa hilang. Tapi tidak apa-apa, tidak harus seperti itu. Yang penting digosok-gosok sudah. Kok sulit, ya tidak apa-apa. Nah ini adalah hadis yang yakfiki al-ma' wa la yadurruki atharuhu. Ini menjadi sumber hadis, sumber hukum dari apa yang ditulis oleh ulama-ulama fikih ketika ada makfu atau ada apa-apa
ketika tersisa bau atau warna. Ini anunya. Makanya nanti ketika baca Fathul Qorib sambungkan, oh ternyata itu hadisnya itu. Nanti akan ada di dalam bab najis, sambung ke sini. Jadi sampai nyambung. Ini adalah fikihnya, oh ini adalah dasarnya gitu kan.